Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Namun sebelum berdoa kita akan bernyanyi. Oke. Suka bernyanyi? Suka. Oke. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, Ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. tiga jari kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat telinga kelinci. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat menara tinggi. 5 jari kanan, Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah pemahaman dan pengertian kepada kami. Amin. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Stefania, terus Rizky, siapa lagi? Cuma 2 orang itu? Ya, ada yang tahu Stefania siapa? Tidak hadir? Oh, ada Kanada. Terus Rizky? Ada Sakit. Oke. Jadi Aurika hadir, Bilkis, Lutfia, Navia, Quinsley, Rivaldo, Abdullah, Rizky, Alpa ya, Safira, Salsabila, Stefania, Alpa ya, Vanessa, Muhammad Fazri, Putra, Putri Tuango, Rania Papatungan. Ya, alhamdulillah ya hadir kalian sudah hadir hari ini dan ada 2 orang yang belum hadir hari ini karena sakit. Oke. Sekarang adik-adik siapkan alat tulis deh di atas meja. Sudah siap? Pensil, buku. Sudah siap? Sekarang coba duduk rileks, serileks mungkin. Jangan ada yang memegang benda apapun. Letakkan di atas meja. Duduk rileks, serileks mungkin. Sekarang mulai tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Hembuskan. Lagi tarik nafas lagi pelan-pelan dari hidung. Hembuskan.
Tarik nafas lagi pelan-pelan dari hidung. Rasakan perut mengempis dan mengembang. Dan rasakan udara yang masuk melalui hidung adik-adik. Betapa segar udara pagi hari ini. Sekali lagi tarik nafas dari hidung. Hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi dari hidung pelan-pelan. Hembuskan. Rasakan udara yang masuk begitu segar pada pagi hari ini. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Ya. Hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi pelan-pelan dari hidung. Hembuskan. Ya, tarik nafas lagi pelan-pelan dari hidung. Rasakan udara yang masuk melalui rongga hidung adik-adik, betapa segar dan nikmatnya udara pada pagi hari ini. Hembuskan melalui mulut. Ya, tarik nafas lagi pelan-pelan dari hidung. Hembuskan. Ya. Yang menutup mata silakan boleh buka matanya. Secara perlahan-lahan. Ya, bagaimana perasaan hari ini? Segar. Ya, segar ya, rileks. Ada yang masih bersedih? Ya. Tidak ada, segar semua ya. Sudah siap kita lanjut pada materi berikut? Sudah siap? Siap. Iya, sudah siap. Oke, namun sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai Makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pada materi, hari ini tentang rantai makanan, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Di sini ada, sebelum mengetahui apa itu rantai makanan, kita cari tahu dulu tentang ekosistem. Apakah di antara adik-adik ada yang tahu apa itu ekosistem? Ada. Apa itu ekosistem? Ya, benar sekali. Ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, tadi kan adik-adik sudah menyebutkan kalau ekosistem itu adalah tempat tinggalnya makhluk Hidup. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Tumbuhan dan Hewan. pintar. Tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara bagaimana? Menyerap fotosintesis. Fotosintesis. Benar sekali, fotosintesis atau menyerap matahari. Oke, nah sekarang kalau hewan mendapatkan makanan dengan cara bagaimana? Memakan hewan lain atau tumbuhan. Pintar sekali. Nah, sekarang kayaknya adik-adik sudah mengetahui apa itu ekosistem, kemudian apa itu tumbuhan dan hewan mendapatkan cara makan seperti apa ya. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Rantai makanan. Sebelum mengetahui apa itu rantai makanan, kita cari tahu dulu tentang ekosistem. Tadi adik-adik telah menjelaskan bahwa ekosistem adalah tempat tinggalnya makhluk hidup. Oke. Ekosistem adalah tempat di mana sekelompok makhluk hidup tinggal. Di sini semua makhluk hidup saling bergantung dan berhubungan. Baik itu tumbuhan, rumput, pohon, padi, dan lain-lain, hewan, serta bakteri atau jamur. Semua makhluk hidup punya peran dalam ekosistem.
agar kehidupan menjadi harmonis. Dengan kata lain, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di mana di dalam ekosistem ini terjadi rantai makanan. Nah, apakah di antara adik-adik ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, pintar sekali. Rantai makanan adalah proses transfer energi antara makan dan dimakan. Antara makan dan dimakan. Pintar sekali. Ya, kita lanjut. Berikut. Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses transfer energi antara makan dan dimakan antara makhluk hidup yang dibuat searah dalam satu garis lurus. Ya, di dalam rantai makanan ini komponen yang disebut produsen, konsumen, dan dekomposer. Di antara adik-adik ada yang tahu apa itu produsen? Tuh? Ya? Produsen pintar sekali. Produsen itu berupa rumput atau tumbuhan. Nah, di sini ada gambar mengenai rantai makanan. Produsen adalah rumput. Kemudian konsumen tingkat 1 adalah belalang. Jadi belalang ini memakan rumput. Kemudian konsumen tingkat 2 adalah katak. Katak ini memakan apa? Belalang. Kemudian konsumen tingkat 3 ini yang mana? Ular. Pintar sekali. Konsumen tingkat 3 adalah ular. Kemudian yang konsumen tingkat 4 di sini apa? Elang. Elang memakan apa? Ular. Setelah elang mati menjadi apa adik-adik? Dekomposer atau? Ya, pintar sekali. Setelah elang ini mati akan menjadi dekomposer atau bakteri pengurang. Kemudian menjadi pupuk untuk tumbuhan. Ya, sini produsen. Sini ada contoh. Produsen adalah makhluk hidup yang menjadi sumber energi atau makanan untuk konsumen tingkat 1. Biasanya produsen merupakan tanaman. Misalnya rumput, pohon, atau padi. Ya, pintar sekali. Kita lanjut lagi yang berikut. Ini adalah contoh produsen. Pernah lihat padi adik-adik? Pernah lihat pohon? Pernah lihat rumput? Ya, semua ada di lingkungan kita ya. Pernah kan lihat di rumah? Iya, pernah. Nah, berhubung adik-adik sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD yang seperti ini bentuknya. Namun, Ibu akan menjelaskan nanti sebentar di saat presentasi ada kriteria penilaiannya ya. Ada yang harus memberikan salam pembuka, kemudian menyebutkan nama dari kelompok yang berpasangan yang di depan, yang presentasi, kemudian salam penutup. Di sini buatlah gambar rantai makanan dengan kreasimu sendiri. Yang pertama mengandung produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3. Jadi hanya gambar sampai dengan konsumen tingkat 3. Kemudian terakhir adalah gambar dekomposer. Sudah paham cara menggambar? Nah, sekarang adik-adik kerjakan LKPD ini secara berpasangan. Yang ini dengan ini. Terus selanjutnya seperti itu ya. Boleh mengerti? Paham? Namun sebelum mengerjakan LKPD, Ibu merasa senang sekali apabila adik-adik itu saling bekerja sama dalam mengerjakan LKPD. Boleh kerjasama? Boleh. Jangan ganggu teman yang lain ya. Boleh? Jadi gambar sesuai dengan kreasi masing-masing.
masing-masing. Oke. Pertama, gambar produsen. Produsen itu apa? Rumput. Rumput, pintar sekali. Kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan terakhir adalah bakteri pengurai. Oke, sekarang sudah waktunya untuk menggambar. Boleh diwarnai. Nah, sebelum presentasi kita akan menyanyi lagu Rantai Makanan. Ayo, sekarang kita berdiri, ayo. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, lepas alat tulis. Silakan berdiri semua, boleh? Halo, konsentrasi. Konsentrasi. Aku. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, sebelum kita presentasi, kita akan menyanyikan lagu Rantai Makanan. Nyanyi sama-sama ya. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk untuk tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo kita pelajari. Oke, sekali lagi boleh? Boleh. Iya, semangat? Semangat. Oke, sekali lagi ya. Ayo sekali lagi kita bernyanyi. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ularnya makan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk untuk tanaman padi. Ularnya makan elang. Elangnya sudah mati rantai makanan, ayo kita pelajari. Oke, tepuk tangan. Sudah bisa presentasi hari ini? Oke, mulai dari Rania dan Queensley Andalangi. Yang lain perhatikan. Kemudian berilah komentarmu mengenai gambar rantai makanan yang dipresentasikan oleh temanmu. Ayo silakan. Di depan situ. Halo, yang lain perhatikan boleh? Ayo di depan, ayo. Jangan lupa salam pembuka, kemudian nama kelompok atau nama pasangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Rania Kepitungan, kemudian Rani. Produsen Belal, konsumen tingkat 1 belalang, konsumen tingkat 2 ayam, konsumen tingkat 3 ular, dan dekomposer. Dekomposernya adalah jamur. Coba perhatikan adik-adik yang lain. Coba dikasih lihat sama teman-teman yang lain. Coba, ayo. Pegang. Bagaimana gambarnya? Bagus. Terus diwarnai tidak? Diwarnai. Oke, beri tepuk tangan untuk Rania dan Kingsley. Ayo. Nah, sekarang kayaknya adik-adik sudah mengerti atau paham membuat
rangkaian dari rantai makanan. Nah, berhubung adik-adik sudah paham membuat rantai makanan, mengenai materi rantai makanan hari ini, apakah adik-adik sudah bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan Ibu sebentar nanti? Sudah bisa? Sudah. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Nah, di sini ada lembar kerja mandiri nanti dikerjakan oleh masing-masing individu. Di sini ada soal dari 1 sampai nomor 5. Nanti dikerjakan secara individu. Ayo silakan baca baik-baik soalnya dan jawab. Apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Jika ada soal yang tidak jelas, adik-adik boleh bertanya. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Jelas bentuk soalnya? Jelas. Ya. Ayo silakan kerjakan. Dua, jelaskan apa yang dimaksud dengan produsen. Produsen memang jelaskan apa yang dimaksud dengan produsen. Produsen ini produsen apa? Produsen adalah Ayo. Ada yang mendapatkan kesulitan? Sudah selesai? produsen rumput. Produsen Senang belajar hari ini? senang. Senang atau tidak senang? Senang. Nah, berhubung adik-adik senang belajar pada hari ini, apakah hal menarik yang adik-adik dapatkan pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Hal menarik apa? Dari pelajaran Ya, mendapatkan materi tentang rantai makanan. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa semua makhluk hidup punya peran dalam ekosistem agar kehidupan menjadi harmonis. Dengan kata lain, ekosistem adalah makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem ini terjadi rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses transfer energi makan dan memakan. Ya, benar sekali. Proses transfer energi antara makan dan dimakan. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu produsen? Lingkungan
Lingkungan. Produsen adalah apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Menyerap Fotosintesis atau menyerap matahari. Kalau hewan mendapatkan makanan dengan cara bagaimana? Memakan apa? makan rumput. Memakan hewan lain atau tumbuhan lain. Nah, adik-adik, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, jadi minggu depan topiknya kita yaitu mengenai transfer energi yang ada di halaman 59. Nanti kita pelajari itu di minggu depan. Apakah sampai di sini adik-adik sudah paham materinya? Sudah paham? Ya, nah berhubung adik-adik sudah paham, kira-kira kalau hewan tadi itu mendapatkan makanan melalui apa? Yang adik-adik bilang tadi? Dengan memakan apa? Makan atau rumput. Memakan hewan lain atau tumbuhan. Kemudian kalau bagaimana jika populasinya tidak terkendali? Apa yang terjadi kira-kira? Akan terganggu. Keseimbangan akan terganggu. Nah, dan kira-kira kalau populasi tikus di sawah meningkat, kira-kira petani bagaimana? Akan rugi. Jadi kita harus menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita. Ya, pintar sekali. Nah, adik-adik, pada hari ini kayaknya adik-adik sudah paham mengenai materi yang ada yang ditampilkan pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyi dulu. Boleh? 1 jari kanan. Paham? Mulai. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2. Ku buat jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Ku buat telinga kelinci, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat menara tinggi, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Alhamdulillah. Berhubung pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, maka semua pembelajaran, rangkaian pembelajaran hari ini selesai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap.